Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Asep Koswara dari IAIN Bengkulu. Jadi di sini anak-anak kami mahasiswa PPL atau mahasiswa yang magang. Di sini kami menggantikan Ibu Lisda untuk berperan sebagai guru kalian, tapi Ibu Lisda tetap mengawasi kami dari belakang. Jadi Bapak di sini masuk ke kelas F yang menggantikan Ibu Erma minggu kemarin ya. Jadi materi kita hari ini tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Baik, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Lanjut ya. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, di sini ada yang pertama itu interaksi sosial asosiatif. Nah, interaksi sosial asosiatif itu proses interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan. Jadi yang asosiatif ini proses interaksi yang mengarah pada kesatuan gitu. Yang pertama itu bentuk-bentuknya yang pertama kerjasama. Kerjasama itu suatu usaha yang dilakukan bersama antara individu atau kelompok yang bertujuan bersama. Seperti kita Bapak kasih contoh seperti kerjasama di lingkungan masyarakat, seperti Bapak kita bersama-sama membersihkan desa, membersihkan atau dalam gotong royong seperti jaga pos ronda. Kalau contoh di sekolah itu seperti kalian membersihkan lingkungan sekolah atau kerja kelompok dalam sekolah, itu contoh dari kerjasama ya. Yang selanjutnya itu akomodasi. Nah, jadi akomodasi itu upaya penyelesaian suatu pertikaian atau konflik oleh pihak yang bertikai. Jadi akomodasi itu upaya penyelesaian. Jadi contohnya itu pemaksaan terhadap kaum yang lemah atau penyelesaian yang bersekongkol melalui pihak ketiga. Jadi Bapak kasih contoh seperti dalam kelas F ini ada si Budi dengan si Joko bertikai ya, atau berkelahi. Jadi ada salah satu orang atau guru yang memisahkan pertikaian antara si Budi dan si Joko tadi. Itu yang disebut dengan akomodasi. Yang selanjutnya itu ada asimilasi. Asimilasi ini cara-cara bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pemikiran dan tindakan. Jadi asimilasi itu cara-cara bersikap atau bertingkah. Contohnya itu misalnya seperti ada orang Tiongkok tinggal di Indonesia. Jadi kita sebagai warga yang lama di sini harus menghargai orang Tiongkok yang datang ke sini gitu. Contoh lain juga seperti orang Jawa pindah ke Bengkulu sini. Kita harus menghargai, jangan kita berkebencian dengan beliau seperti itu. Jadi kan Bapak sudah jelaskan tadi interaksi sosial asosiatif. Yang kedua itu ada interaksi sosial disosiatif. Kalau asosiatif tadi mengarah pada kesatuan, kalau yang ini kebalikannya, bentuk interaksi yang mengarah pada perpecahan baik individu atau kelompok. Seperti itu anak-anak. Lanjut, bentuk-bentuknya itu ada kompetisi atau persaingan. Individu atau kelompok yang bersaing mencapai keuntungan tanpa menggunakan kekerasan. Kita kasih contoh seperti persaingan dalam kelas ini, bersaing merebutkan juara satu, misal seperti itu.
Atau dalam kita ada acara 17 Agustusan, misalnya kita lomba karung atau lomba lari atau lomba kelereng, itu seperti itu contohnya dalam kompetisi atau persaingan. Yang selanjutnya ada kontravensi, suatu perasaan tidak suka yang disembunyikan seperti kebencian terhadap seseorang. Jadi kontravensi ini suatu perasaan tidak suka yang disembunyikan. Bapak kasih contoh, misalnya di sekolah ini ada OSIS yang punya visi dan misi seperti ini, tapi kalian satu kelas ini tidak suka dengan visi dan misi OSIS itu. Jadi kita ada kebencian dengan seseorang tersebut, menyimpan rasa kebencian. Yang selanjutnya bertentangan atau konflik. Nah, mungkin di sini sudah pada tahu kalau konflik itu seperti apa. Jadi konflik adalah suatu proses sosial yang dilakukan individu atau kelompok dalam mencapai tujuannya disertai dengan kekerasan. Nah, misalnya di kelas ini ada yang bersaing, tapi kalian itu bersaingnya tidak secara sehat gitu, bersaingnya menggunakan kekerasan, nah seperti itu. Misalnya kelas ini konflik dengan kelas sebelah, itu yang berantem dengan kelas sebelah, itu yang dinamakan dengan konflik. Mungkin anak-anak inilah yang bisa Bapak sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan di grup WhatsApp atau bisa japri juga boleh. Bapak akhiri, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.